Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di podcast horor, sersan horor, seram. Tapi santai. Santai. Ini gue bilang episode gua nih, Kenapa tuh? karena 35. Oh, umurnya sama. Sama kayak umur gua anjir. Episode gua. Episode bangsil ya. Umurnya sama loh anjir. Ya Allah. Gak apa-apa. Yang penting tetap semangat Bang Sul ya. Yoi, pasti. Sip, langsung aja. Kita sudah sampai episode 35 ya teman-teman. Oke. Selamat datang di episode 35. Welcome. Seperti yang bisa kalian lihat, judulnya apa? Siapa yang mengangkat telepon? Waduh. Ini aku langsung ambil dari emailnya Bang Sul ya. Jadi nggak aku tambah-tambahin nih judul nih. Langsung aku masukin jadi Siapa yang dari angkat emailnya. telepon? Siapa yang angkat telepon? Siapa yang angkat telepon? Jawabannya- Nanya gua. Travel Center. Travel Center. Apa sih? Udah, langsung aja ya. Selamat datang teman-teman. Yuk, Di selamat episode datang. 35 kita ada dua cerita Bang Sul ya. Yep. Yang pertama adalah dari Mbak Wiharesi Putri S. S-nya apa nih? Kurang tahu juga ya. Sosam. Ngaku. Wiharesi Putri S. Wah. Judulnya Siapa yang mengangkat telepon? Ini highlight kita Bang Sul ya. Yep. Dan Satu kita ada juga cerita satu lagi dari Mas Robi. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Waduh, Mas Robi. my name is Robi. My name is Robi. Anjir. Dia kirim lagi nih cerita dia ya. Always. Dengan judulnya Silsilah. Nggak tahu aku belum baca nih silsilah apa nih. Baru baca sedikit nih. Seru Silsilah nih. apa? Benar. Silsilah Ini sebenarnya ini- aku sengaja sih nggak mau baca dulu ya. Karena biar penasaran juga soalnya. Kalau Iya. jadi lebih enak On the spot kaget bareng kalian sih. Ini on the spot aja. Oh iya, boleh juga sih. Iya, jadi nggak perlu nggak perlu aku baca dulu lah ya. Langsung Karena aja. aku udah yakin cerita kalian pasti bagus sih. Yoi. Gitu. Dan pasti kita bacain juga Mas Sul. Kita tuh nggak pernah kita lihat ceritanya kurang kita nggak usah bacain, kita nggak pernah begitu ya. Kita semua Semua kita bacain, mau pendek mau panjang, mau panjang mau apapun, pendek, pokoknya sikat. sikat aja. Mau pakai bahasa Namek juga. Anjir. Itu dia Mas Sul ya. Ada dua ceritanya dari Yoi. Mbak Wiharesi dan Mas Robi. Terima kasih teman-teman. Oke, langsung aja Pin. Langsung aja ya. Kita nggak perlu basa-basi lagi. Gak Langsung usah masuk aja. sikat boy. Tutup benar, tutup pintu. Mau bilang tutup HP kalian aja Nggak dengerin dong. nggak dengerin dong. Langsung aja matikan lampu kalian, Pasang pasang headset kalian dalam-dalam, dan tangkap kecoanya. Kengerian. bantuin di rumah gue itu dan tangkap kengeriannya. Oke. Sam Berikut. selamat mendengarkan. Balik lagi. Kenapa jadi jauh gitu? Balik lagi guys. Balik lagi. Ini langsung aja Mas ya. Aku Oke. bacakan cerita dari Mbak Wiharesi Putri S. Salam kenal. Salam Baru nih kenal, kayaknya iya. Wiharesi Putri S. Dia panggilannya apa nih? Kita panggilannya Mbak Resi kali. Resi JNE dong. Putri aja Putri. Mbak Putri ya. Soalnya cewek Putri. Wiharesi Putri S. Halo sersan horor katanya. Dia kirim email Bang Soleh. Yoi. Siapa yang mengangkat telepon judulnya? Halo sersan horor, setelah agak lama cuman dengerin di Spotify, akhirnya kesampaian juga buat cerita salah satu pengalaman serem. Waduh, thank Jadi you. tapi cenderung aneh pengalamannya. Kenapa nih aneh, kita lihat Bang Soleh. Oke, langsung aja. Jadi pengalaman ini baru saja terjadi. Kejadian ini awal Desember 2019, baru banget. Tunggu deh, ini mikrofon itu nyala nggak sih? Masih ragu. So kadang pernah kita kan kepencet Bang ya, tapi dia nggak nyala. Oke, nyala aman. Nyala ya. Sip. Jadi kejadian ini baru banget nih kata si Mbak Putri ya. Desember ya. Ini panggil Putri nggak apa kali ya? Putri aja Putri. Soalnya Mbak Wiha nggak enak. Mbak Resi nggak Wiha. enak. Resi JNE ya. Wiha Resi kebanyakan. Mbak Putri nggak apa-apa ya. Putri aja. Mbak Putri. Nah, jadi Mbak Putri ini sebenarnya ini hanya silent listener. Jadi dia pendengar ya. dia pendengar aja Nikmat. tadinya. Akhirnya dia kesampaian juga, mungkin baru sempat dikirim cerita. Jadi cerita ini serem tapi aneh kata dia. Kejadian masih baru, jadi masih fresh, masih terngiang-ngiang Bang Sul ya. Waduh. Ini biasanya serem nih begini. Oke, langsung aja. Males yang begini. Iya, males nih, serem nih biasanya masih baru-baru gini. Oke. Oke, sebelumnya biar nggak bingung katanya, semua saksi dalam cerita ini namanya sudah disamarkan, Waduh. kecuali nama saya. Jadi nama dia nama asli. Semua yang terlibat di cerita ini adalah nama apa sih maksudnya namanya? Nama fiktif ya. Ya, di fiktif. Nah, jadi Mbak Putri ini adalah seorang dokter.
Dokter. luar biasa. Waduh, Bu Dokter. Bu dokter, Siap. kita norak banget sih. Keren pokoknya keren, soalnya keren ya. Dokter apa nih? Spesialis anak apa dokter umum nih? Coba kita lihat ya. Nah jadi ini dia panggilannya dokter Eksi sih di sini. Dokter Eksi. Dokter Eksi, Wirahesi dokter Eksi. Oke. Eksi, dokter Eksi. Ya boleh kita bilang dokter Eksi, dokter Putri boleh maksudnya. Boleh. Jadi yang terlibat di cerita ini adalah aku sendiri kata dia, alias dokter Eksi, perawat 1. Tunggu. Perawat 1 Pak D panggilannya. Oh, Pak D. Perawat 2 Mbak Sis. Mbak Sis. Terus ada dokter internship. Dogship anjir. Keren juga nih. Dokter Streng nggak ada. Dokter Streng anjir. Terus. Kalau dokter internship dia panggilnya dogship. Ya, singkatannya keren-keren juga. Radiografer Mbak Neni. Oke. Dan ada penjaga kantin Mas Agung. Mas Agung yang kemarin cerita kali ini terlibat juga dia anjir. Nyambung tuh keren banget. Nah, ini mulai ceritanya. Siapa yang menjawab teleponku? Gila, ini udah kayak jadi yang tadi introduction dulu Bang Soleh. Yoi, keren. Sip. Ini sebagai catatan Mbak Resi ini atau Dokter Eksi ini atau Dokter Putri ini, Mbak Putri ini kirimnya ini ceritanya 15 Desember Bang Soleh. Kejadiannya itu minggu lalunya. Berarti tanggal berapa tuh? Gitu lah ya. 47 atau 14 kali. Iya mungkin ya. Jadi masih Desember tahun kemarin tuh 2019. Okay. Masih baru banget. Terus? Nah hari Minggu lalu kata Mbak Putri ini Dokter Eksi. Okay. Awal Desember 2019 maksudnya. Jadi si Bu Dokter Eksi ini tuh sedang bertugas jaga IGD. Apa sih? Instalasi gawat darurat. Instalasi benar-benar instalasi gawat darurat atau UGD maksudnya. Jadi dia jaga pagi si Mbak Putri ya. Oke. Bu Putri ini Bu Putri. Mbak Putri ini udah anak aja Mbak Putri. Pagi menjelang siang katanya gitu. Jadi ada pasien yang harus di ronsen di unit radiologi maksudnya. Atau di RO. Nah, sebelum si Bu Dokter X ini nganter pasien ke unit radiologi. Jadi si Bu X ini, Dokter X ini telepon dulu nih untuk memastikan ada nggak nih antrian di unit radiologi. 10 menit, 5-15 menit teleponnya berdering nih. Tapi nggak ada yang ngangkat nih. Mungkin udah berkali-kali nelfonnya. Bunyi gimana? Segitu. Nah, gitu aja teleponnya. Lu mau ronsen nih? Ya, mau ronsen. Buat foto paspor ya? Buat foto paspor. Serem banget ya anjir ya. Rider. Buatnya no, foto buku nikah. Ini suaminya udah mati bener Pak. Jadi gitu ya. Jadi Bu Dokter X ini nelfon dulu nih, ada nggak nih antrian di unit radiologi biar nggak lama kan mungkin. Dicek ya. Karena itu salah satu perawat IGD sebut aja Pak D itu berinisiatif untuk nengok ke unit radiologi karena nggak diangkat-angkat tuh. Akhirnya gue cek sendiri aja lah kata si salah satu perawat IGD-nya. Pak D ya. Pak D, sebutnya Pak D. Berinisiatif untuk nengok langsung ke unit radiologi untuk mengecek petugasnya ada di tempat atau tidak. Informasi tambahan kata Bu Dokter. Lokasi unit radiologi berhadapan dengan kantin. Jadi kalau misalnya lapar tuh yang lagi di ronsen langsung comot aja sudah. Gila. Efektif gila ini bikin sih hebat. Dan posisi kasir atau penjaga kantin ini pas banget sama lokasi ruang tunggu petugas radiologi. Bukan masalah aja ini. Biar langsung beramot langsung bayar. Jadi win-win solution maksudnya. Jadi menguntungkan ya. Benar, simbiosis mutualisme. Anjir. Jadi penjaga kantin ini bisa melihat keluar masuknya petugas ke unit radiologi. Dan suara di telepon unit RO di radiologi juga bisa terdengar sampai kantin. Jadi orang kantin tuh bisa bantuin angkat. Anjir. Padahal customer lagi jajan ya. Iya. Saya tamu juga, Bu. Orang lu bayangin ya. Orang nelfon ke unit radiologi buat ngecek ada antrian atau enggak, tapi misan Indomie. Lu pakai telepon radiologi bangke. Bu Indomie pakai telur 1 setengah mateng masih keras-keras aja jangan terlalu lembek gitu. Buset sama lu itu. Aduh. Maksud apalah aja nih selera Indomie lu jangan keras-keras ya jangan terlalu lembek. Oke. Terus informasi tambahan kedua, telepon unit radiologi hanya ada 1 dan hanya bisa diakses via extension nomor telepon internal rumah sakit. Jadi lebih diskret lah, lebih nggak bisa diakses siapa-siapa termasuk kecuali internal. Aksesnya dijadiin ini ya, limited. Betul. Internal. Kejadian ini di hari Minggu. Ini informasi tambahan ketiga ya. Kejadian di hari Minggu. Jadi pengunjung rumah sakit lebih sepi dari hari kerja biasanya. Cluenya banyak ya kayak kuis. Tapi keren nih, jadi detail maksudnya. Dokter. Terus bersamaan dengan Pak D pergi mengecek, saya masih berusaha menelpon ke unit RO.
Tidak berapa lama setelah Pak D pergi, telepon akhirnya diangkat oleh Mbak Neni, alias radiografer yang bertugas pagi itu. Oke. Kata si ibu dokter ini, halo assalamualaikum Mbak, ini dokter Eksi dari IGD mau ngirim pasien buat ronsen ya. Terus kata Mbak Neni, ya. Jutek bener. Enggak sih, dia tulisnya cuma YA aja. Atau mungkin jawab gitu, ya. Flat ya jawabnya. Flat. Mungkin cool. Paspor. Iya, emang kuis aja. Kemudian telepon ditutup. Pas banget telepon aku tutup, Pak D balik dari IGD sambil bilang, Dok, petugasnya nggak ada tuh. Anjing. Kata Mas Agung, dari tadi mbaknya nggak ada di ruangan. Hah? Kata dokter Eksi. Lah, ada kok. Tadi barusan aku telepon diangkat. Bisa diantar aja pasiennya ke RO, kok bisa? Karena lagi available. Oke. Beneran Dok, kata si Pak D. Kan saya tadi dari sana. Tadi sebetulnya saya mau ngerjain jenengan, mau ngerjain kamu ya. Tapi teleponnya udah keburu mati. Masa? Tadi teleponnya diangkat kok, dikirim aja pasiennya Pak D. Akhirnya si pasien diantar Mbak Sis, salah satu petugasnya juga. Itu ke unit radiologi. Nggak berapa lama Mbak Sis balik lagi ke IGD dan bilang, Dok, ruangannya kosong, katanya gitu. Petugasnya nggak ada, ini lagi dicariin. Lah terus tadi siapa yang angkat teleponku, kata si dokter Eksi. Dan jawabnya cuma iya doang, jutek gitu. Cuma kayak dibaca iya sama G doang jawabnya. Iya. Bini Baslo kalau lagi ngamuk gitu nggak? Iya gitu doang. Iya gitu doang ya. Iya doang aja gitu jawabnya. Simple but killer. Simple but dangerous maksudnya. Oke, terus. Oke, kemudian terjadi kejadian kedua di hari yang sama di jam yang berbeda. 2 kali cuy. Ada pasien lagi yang harus di ronsen. Lagi dan lagi saya telepon dulu ke unit RO. Lama dan telepon lagi-lagi nggak diangkat. Oke. Ini sebenarnya jadi pertanyaan nih, petugas yang asli kemana sih? Jajan di kantin kali. Jajan. Nah, kali ini dogshipnya berinisiatif gantian mengecek ke unit sambil saya terus nelfon. Dokter internship ya, yang masih probation itu berinisiatif gantian mengecek ke unit sambil saya terus menelpon. Tidak berapa lama telepon saya ke unit RO itu diangkat, tapi langsung ditutup lagi. Anjir. Karena terdengar suara jelas gang telepon ditaruh kretek gitu kan maksudnya. Ketek gitu misalnya. Dan kemudian telepon mati. Si dokter internship bilang balik ke IG dia terus bilang, dogshipnya bilang gini, Dok, ruangannya kosong tuh. Bilang ke dokter Eksi nih ya. Dok, ruangannya kosong tuh. Jadi tadi saya ke kantin aja. Lu malah jajan. Teleponnya tadi mau saya angkat tapi keburu mati. Oh, berat anjir. Berarti pas lagi si dokter Eksi ini, ibu dokter Eksi ini nelfon, lulut gitu. Itu sebenarnya kan belum diangkat, tapi kenapa ada suara angkat tapi tutup gitu. Ketek gitu ada suara tutup telepon. Padahal si dogshipnya itu tuh lagi di sono dan dia dengar suara nelfonnya diangkat. Dengar siapa dia. Sabotase cuy. Iya mungkin ya. Yang benar kata bu dokter kan, kata si dokter Eksi ini, yang benar tadi teleponnya diangkat kok, tapi langsung ditutup. Terus kata dogshipnya, beneran dok kata gitu. Nah ini si bu dokter Eksi ini nambahin timeline ceritanya ya. Timeline pertama ini adalah waktu saya nelfon ke unit RO dan akhirnya diangkat oleh Mbak Neni. Dan posisi Pak D itu berada di depan unit RO, melihat ke ruangan RO yang ternyata kosong. Padahal, dan dia dengar suara RO itu berdering. Pak D berniat mengerjai saya dan dengan mengangkat telepon, tapi ternyata telepon keburu mati. Saksinya adalah Mas Agung, penjaga kantin, karena Mas Agung ada di tempat, ada di TKP. Kenapa itu ada suara iya, padahal telepon itu bunyi, bunyi dan belum ada yang ngangkat gitu loh. Tapi kalau di sisinya si dokter X ini udah ada yang ngangkat, si Mbak Neni. Iya. Keduanya itu saya telepon ke unit RO dan telepon diangkat, tapi langsung ditutup. Posisi dokter internship lagi berada di kantin melihat ke ruang RO yang kosong. Dan juga melihat dan dengar telepon unit RO berdering yang kemudian mati. Padahal di kedua kejadian itu adalah yang sama, itu adalah telepon itu belum diangkat. Telepon belum diangkat dan ada saksinya kalau telepon itu belum diangkat. Tapi di kedua itu ada yang angkat. Gitu ceritanya. Dan kata Pak D, si Mbak Neni itu sudah dikonfirmasi. Si Mbak Neni sudah ditanya dan Mbak Neni udah klarifikasi, udah konfirmasi kalau bukan dia ngangkat teleponnya. Karena setiap kali saya telepon dia ada di ruangan ruangan USG ya. Ruangan USG ini letaknya berbeda dari unit RO. Oh, beda tempat ya, beda tempat. RO ya. Oke. Semoga cerita ini dibacain. Ada yang bisa bantu buat menalarkan ya. Semoga setelah cerita ini dibacain ada yang bisa bantu buat menalarkan itu apa mungkin maksudnya gitu. Terima kasih setan-setan horor. Tapi udah jelas sih dari telepon itu bunyi, belum diangkat udah ada yang jawab. Betul.
Itu serem Ya sih. itu sih udah Ya AP gitu bukan kan. orang itu. Oke lah, misalkan kita bilang kesalahan teknis teleponnya salah line. Tapi iya. Tapi yang kalau misalkan salah line di yang pertama Operator pasti angkat. si Bu Dokter ini kan si Bu Dokter X ini kan udah nanya, Bu ini Mbak Neni ini ada yang mau di ronsen. Betul. Kalau misalkan salah line pasti bilang dong ini salah line, nggak bilang iya gitu kan. Betul. Gitu loh. Dan itu pas kok dia nelpon yang di situ dering kok kan ada saksinya kan. Gila ya. Dari alur ceritanya jelas kok, ya kan? Heeh. Itu bukan orang. Bukan orang. Harusnya ya. Bukan orang sih harusnya. Dari cuma 2 kali rejectnya. Mungkin Bu Dokter bisa kasih tahu kita juga mungkin kejadiannya baru pertama kali apa udah sering gitu. Mungkin atau waktu masa kita angker apa gimana nanti juga kan bisa jadi kan. Ya, Itu sih maksudnya. tapi emang Bu itu Dokter. sih ya, maksudnya kalau gituan mah dia bisa nyelinap masuk lewat saluran udara ya, masuk lewat telepon gitu kan. Bisa lewat jaringan radio apalah bisa Betul, tuh ya. betul. Yang berbau listrik dia bisa masuk. Betul. Mungkin katanya ada hubungannya juga kali mesin elektromagnetik gitu ya. Iya betul. Ya mungkin ya seperti itu. Kita juga nggak tahu cara kerja dia. Tapi yang kayak gitu-gitu namanya rock sih, bisa ngapain aja sih sebenarnya. Yoi. Itu dia ya. Ah, Teman-teman cerita dari Bu Dokter Eksi alias Wiharesi Putri S. kayaknya dokter umum kali ya. Mungkin ya. Feeling gua sih ya. Mungkin dokter penyakit dalam mungkin. Mungkin. Apa tenaga dalam? Buset, nggak di rumah sakit dong dia mah. Makasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Gua sungkem nih ikut. juga mau jadi dokter sih dulu ya. Apa? Tulisan gue jelek sih, tapi tapi bukan dokter. Cuman itu doang. Itu aja kelebihannya. Buat nebus resep gitu ya. Kalau Bu resep. Bu Dokter boleh mungkin kalau misalnya saya mau bikin surat sakit palsu. Waduh, Nggak, bercanda. Gila lu, gue nitip ah. juga sama aja. Sip, terima kasih ya. Terima kasih, Ibu Bu Dokter. Terima kasih, ceritanya bagus banget Yoi, karena ini keren. misteri sih, lebih ke misteri ya. Bener karena kata si Bu Eksi ini Judulnya Bu Dokter sesuai. ini aneh, serem tapi aneh katanya. Nggak keangkat tapi dijawab iya. Itu dia, ngeselin banget kan. Oke, PHP sih. Itu namanya PHP. PHP, Pizza Hut Pizza Hut. Delivery. PHD. Salah lu. Siap, itu ya, Ya, masalah ya. cerita pertama. Makasih Bu Dokter. Sebelum kita masuk ke cerita kedua, kita rehat dulu sebentar Bang Soleh. Oke. Cerita kedua dari Mas Robi. My name is Robbie. My name is Robi dan ini ceritanya tentang silsilah. Waduh. Slap Samsan Berikut. Welcome back. Kembali lagi teman-teman di Sersan Sersan Horor Horor. episode ke-35. 35. Oke, kita akan langsung lanjut ke cerita kedua. Cerita Oke. kedua ini adalah dari Mas Robi. Waduh, ini vendor tetap nih. Betul, vendor tetap ini. Anjir. Ini supplier maksudnya. Supplier nih. Ini ekspor impor horor ini anjir. Wholesaler kayaknya. Betul. Nah, Mas Robi kirim lagi cerita. Mungkin teman-teman udah tahu Mas Robi ini yang Instagramnya @mynameisrobi. Oke. Jadi Mas Robi ini kirim cerita lagi. Judulnya Silsilah. Ini aku masih penasaran juga nih. Mas Robi kirim via email Bang Sul seperti biasa. Mas Robi langsung tulis, "Halo Kevin dan Bang Sul, terima kasih sudah membaca cerita-cerita saya cerita-cerita saya yang cara menulisnya kurang enak. Jadi setelah kejadian gua kesurupan dedemit dari Ponangka itu, masih ingat Mas Sul ya? Masih. Yang apa namanya dedemitnya lari ke dia tuh set gitu kan. Dan dia langsung bisa agak peka ya dengan hal seperti itu. IndiHome. Betul, jadi IndiHome dia. Jadi setelah gue kesurupan dedemit dari Ponangka itu, gue masih ikut beberapa pertemuan dengan yang disebut saja Mas Afgan ya. Oke. Mas Afgan yang bisa itu kan, yang menantang dia itu mau apa? Kalian ada bakat gitu loh. Kalau teman-teman masih ingat. Jadi si Afgan ini seperti guru spiritual gitu lah yang bisa membantu menggali potensi yang ada di dalam tubuh gue. Yang notabene-nya gue ini ada keturunan dari nenek buyut dan kakek gue yang bisa dibilang orang yang memiliki ilmu kebatinan. Jadi si Mas Robi ini ada turunan maksudnya karena kakek nenek buyutnya itu punya ilmu batin. Oke. Pasti ada tuh. Pasti kalau yang ada. punya itu. Pasti nurun deh maupun nggak belajar ya. Yoi. Nah, nenek buyut gue itu asli orang Cirebon yang dulu semasa hidupnya ada tukang urut bayi yang sakit. Entah itu kecengklak atau diganggu makhluk halus. Waduh. Udah lu sakti Mas Robi. Di tempat gue juga ada kayak gitu, Pin. Kayak gini nih tukang urut bayi. Tapi mbah-mbah juga.
Iya sama Mbah juga. Dia kalau misalnya kayak tadi misalnya anaknya sawan gitu kan. Itu dibawa ke dia langsung normal. meninggal. Enggak lah. Amit-amit. Sehat. Maksudnya bisa ngobatin bayi-bayi apalagi yang kecengklak, yang medis non medis. Betul. Dia bisa tuh. Tapi udah meninggal cuy, udah lama cuy. Oh. Tapi dia Jarang cuy yang kayak gitu tuh. biasanya pengobat alternatif lah ya sebutnya. Iya, betul. Sip. Nah, waktu nenek buyut gua itu hendak dikubur, itu ada syaratnya. Itu ada syaratnya yang diminta oleh seorang yang mengerti soal ilmu kebatinan. Syaratnya adalah jika tanah kuburan nenek buyut gua ditaburin kacang ijo dan kacang ijo itu jadi toge, semua ilmu yang ada di dirinya itu pindah ke anak cucunya. Oh gitu. Nah, Baru tahu nih. Terus. akhirnya kacang ijo itu disangrai oleh bibi gua agar tidak bisa tumbuh jadi toge. Oh jadi Supaya ilmunya nggak ilmunya kemana-mana. nggak turun, betul. Oke, terus. Jadi sebelum ditaburin di tanah kuburan nenek buyutnya itu, bibinya si Mas Robi ini ada nyangrai kacang ijonya. Sangrai itu goreng nggak pakai minyak ya? Betul. Kering gitu. Jadi biar mati kali ya. Oke, Jadi terus. nggak tumbuh. Nah, waktu nenek buyutnya Mas Robi ini meninggal, itu Mas Robi ini masih kelas SD, masih SD ya. Jadi lupa kelas berapa sih. Dia masih SD, dan dia sekarang cerita kakeknya ini adalah asli Purworejo. Dan kakek gue ini dulu adalah orang yang biasa diminta bantuan untuk menghitung hari baik. Wow. Oh, kalau ada hajatan gitu ya? Primbon bukan sih? Iya kayaknya sih. Mungkin ya. Kayak primbon gitu ya? Ya. Minta hari baik kalau ada hajatan, pernikahan atau yang lainnya katanya gitu. Iya betul. Waktu kakek gue meninggal, gue ingat banget baru pindah ke Bintaro. Dia Bintaro kan ya? Betul Bintaro. Kira-kira SD kelas 5. Pagi itu ibu gue lagi nyapu di teras rumah. Dan ada iparnya yang dan ada ipar ibunya itu yang datang kasih kabar kalau kakek gue yang dari bokap gue ini meninggal. Padahal almarhum sudah pulang dari rumah sakit dan tiba ke rumah almarhum meninggal. Jadi habis pulang dari rumah sakit dia meninggal. Oh gitu, minta pulang kali ya? Betul. Dan waktu itu gue sekeluarga bergegas pergi ke rumah kakek gue untuk ikut pemakaman almarhum dan pulang sore hari. Okay. Anehnya pagi itu nyokap gue biasa masak nasi untuk sarapan kita sekeluarga sebelum berangkat ke rumah almarhum. Tapi dan sampai kita ke rumah kita super kaget karena nasi yang baru matang dah ditinggal pergi sebelum tunggu. Anehnya pagi itu sorry nih, gue agak rancu nih. Anehnya pagi itu nyokap gue biasa masak nasi untuk sarapan kita. Dan sampai kita di rumah kita super kaget karena nasi yang baru matang dan ditinggal pergi ini belum disentuh siapapun. Ini ada bekas yang kayak ada yang makan gitu cuy. Anjir. Oh jadi nyokapnya itu memang udah biasa pagi-pagi itu masak nasi, tapi karena ini mereka bergegas pergi ke rumah kakeknya, ke rumah almarhum, itu ditinggal jadi belum sempat makan. Masih fresh nasinya ya. Terus? Masih penuh, masih baru matang itu tuh, ditinggal pergi. Pas mereka balik ke rumah ini bingung dia, karena nasinya itu udah kira-kira 3/4-nya udah dimakan cuy. Anjir. Dan ada bekas kopi di meja depan. Padahal nggak bikin kopi. Wah anjir. Akhirnya kita semua kaget dan bokap bilang begini, jika itu Mbah Akung silahkan, kalau bukan pergi dari sini. Dia bilang diusir. Betul, tapi kalau mbahnya ya oke lah, nggak apa-apa. Dan gue waktu kecil itu gue paling penakut banget. Gue habis nonton film Pengabdi Setan aja sampai nggak berani kencing sendiri di kamar mandi. Kebayang adegan hantu yang kecelakaan motor. Di depan rumah gue itu baru ada di depan rumah baru gue ini ada pohon bambu yang lebat banget. Itu pun gue takut katanya. Yang pas dia baru pindah ke Bintaro kejadiannya. Oke. Terus? Dan itu cerita pendeknya yang mungkin mata batin gue itu asal usul kenapa dia punya mata batin itu, punya bakat lah istilahnya ya. Nah soalnya teman yang si Afgan ini tuh bilang gue ada bakat dari keturunan gue, dan cuma gue yang paling jelas kalau lihat makhluk halus dibanding satu teman gue yang ikut belajar sama si Afgan ini. Jadi di cerita sebelumnya si Mas Robi ini udah pernah cerita kalau misalkan dia sama salah satu teman ini pernah dibukain di asal sama si Afgan ini. Jadi tapi ternyata Mas Robi yang lebih dapat ya, lebih peka, lebih gampang ya. Betul. Kalau soal isi dompet memang benar, gue bisa tebak isinya ada apa aja, uangnya berapa, ada apa aja. Pokoknya gue liatnya itu bukan seperti di film yang melihat transparan, tapi menggunakan mata batin. Gimana ya gue jelasinnya juga bingung katanya. Mungkin dia merem kali kan. Tapi emang jadi pertanyaan dulu. Kayak orang yang bisa punya mata batin tuh bisa nerawang rumah ya, maksudnya yang jaraknya ribuan kilometer. Itu tuh dia ngeliatnya tuh kayak di film, kayak tiba-tiba muncul depan dia, atau kayak hologram, atau dia merem terus dia muncul di pikiran dia terus dia melayang-layang ke dalam gitu. Gue nggak ngerti deh.
Ya mungkin sih gitu kali. Itu masih merem kayaknya. Iya mungkin ya. Aku masih nggak dapat. Mungkin seperti mimpi kali ya. Kayak ilmu raga sukma dia. Betul. Cus. Kayak penglihatan gitu kali ya, vision gitu ya. Bisa jadi. Mungkin gitu. Mungkin kayak kita lagi lihat VR kali Bang Sul. Oh iya bisa juga. Mungkin, aku nggak tahu juga sih. Mungkin ini Mas Robi aja bingung jelasinnya gimana. Gimana ya gue jelasinnya juga bingung kata dia. Tapi emang itu membingungkan sih. Iya emang sih. Sesudah gue kesurupan dia bilang, itu gue dites terus mata batinnya, dilatih sama Afgan ini cara mengontrol mata batin gue biar nggak terlalu liar. Oke. Dan sampai sekarang masih bisa makainya walaupun udah nggak setajam dulu karena gue nggak mau mempertajam. Mundur, dan dia cerita lagi, dia mundur lagi ke zaman SMP. Gue sering main sama teman-teman yang lebih tua dari gue. Oke. Misalkan pas gue SMP gue nongkrong itu sama teman-teman yang udah SMK. Dan kita biasa nongkrong itu kalau kita nongkrong itu di sudut lapangan bola malam-malam. Oh di Kan? itu ya. Soalnya Base campnya itu. iya, soalnya ada rumah teman dekat situ. Waktu gue lagi asik main gitar sambil nyanyi, tiba-tiba gue denger seperti batang bambu yang beradu dengan keras. Oh, keren anjir. Mana tuh? Coba gue intip lah dari jendela dan apa yang gue lihat batang bambu itu turun ke bawah sampai nyentuh tanah. Terus tapi kembali ke atas. Oh dibalik lagi. Aduh. Jadi kayak Jadi ngejepret gelayutin gitu gitu kayak. ya. Bener, kayak ngejepret gitu sih. Set. Terus Melihat itu gue malah takut, lebih memilih diam aja. Teman-teman gue juga udah notice sama suara itu, cuma mereka nggak berani juga. Dan di jalan menuju lapangan bola itu ada sumur mati yang udah lama nggak kepake. ih anjay. Wow, udah dah. Sumur itu sosoknya pasti kunti. Betul sekali. Rumahnya itu tuh. Entah ular ya. Iya. Biasanya. Nah, suatu malam waktu jalan mau ke rumah teman gue itu, gue ada ular besar banget tuh. Kan bener kan? Bener kan? Baru ngomong nih panjang umur nih. Anjir. Ular besar banget kayak anaconda lagi melilit di sumur itu. Lagi melilit-lilit gitu cuy. Ular gaib kayaknya. Iya. Terus Lihat sumur tuh bagian mulut sumur ya apa sih? Aku lupa juga tuh bagian lihat sumur tuh bagian apa tuh? gagang kali yang buat jebulin kerekan Oh dia kan mungkin, ada kayunya tuh. Mungkin. Dia bilang gini, karena gue pikir itu ular beneran, gue lebih milih pulang dan gak jadi ke rumah temen gue. Gue nggak tahu itu ular beneran atau siluman sih kata dia. Terus Di suatu malam gue lagi nongkrong sama teman-teman di rumah gue, di rumah teman gue yang dekat lapangan bola itu. Terus gue ngelihat ada cahaya merah yang geraknya itu dari bawah terus naik ke atas. Terus naik lama juga cahaya itu naik ke atas langit. Lama-lama tuh ya naik ke langit. Kita semua sampai berhenti main gitar dan perhatian kita perhatiin ke cahaya itu. Oke. Dan tiba-tiba cahaya itu jatuh melesat ke bawah dengan cepat. Yang membuat kita semua teriak, wow, apaan tuh Bray gitu. Semua bertanya-tanya itu apa sih gitu kan. Karena tiba-tiba jatuh gitu kan. Oke. Kata orang-orang tua sekitar situ tuh itu sih santet katanya atau teluh. Kiriman orang-orang untuk orang-orang tertentu, untuk target tertentu. Gue lihat ini udah 2 kali sama gue tinggal di daerah itu. Yang kedua itu waktu gue lagi itikaf di musola. Itikaf itu berdiam diri di musola. Kayak ibadah gitu. Sambil wirid-wirid lah itikaf. Oh iya. Biasanya waktunya panjang itu bisa habis isya sampai subuh. Oh lama ya? Iya, lama-lama atau sambil nunggu waktu maghrib dari asar ke maghrib. Oke. Kayak gitu. Buat maksudnya ibadah cuma ibadah. Cuma yang buat berdiam diri lama di gitu. masjid. Betul. Paham. Oke. Katanya yang kedua dilihat itu waktu dia lagi itikaf di musola, yang lain udah tidur nih, gue sendiri belum tidur karena gue termasuk anak yang bandel dari SMP. Waduh. Dari SMP gue udah ngerokok katanya, jangan ditiru ya katanya. Gue sebat di pilar musola. Anjir. Jam 2 sampai 3 pagi tiba-tiba di kanan gue ada suara jeder, kenceng banget, keras banget, kayak ada yang nimpuk genteng pakai batu. Anjir. Terus Tapi anehnya yang gue lihat itu bukan batu cuy, tapi kayak banaspati gitu cuy. anjir banaspati. Yang pala api itu ya. Iya. Beraja api bilang Betul. banaspati juga. Yang ada di atas genteng rumah dekat musola. Sampai sekarang gue nggak tahu itu apa. Mungkin kalau dibilang keturunan mungkin memang ada, cuma gue nggak paham begituan katanya. Gue nggak paham aja katanya. Loncat ke setelah ini, pindah lagi ceritanya ke setelah gue dibantu ngasah mata batin gue ini jadi agak sedikit sombong katanya, seperti panggil miskun, terus gue minta dia pegang kepala teman gue. Anjing bisa gitu, keren banget nih. Atau sekedar dilendotin bagian tubuhnya, dan teman-teman gue biasanya merasa palanya itu berat, panas. Dingin. Oh dingin. Atau bagian tubuhnya yang lain tuh dingin. Bisa nyuruh-nyuruh ya. Iya. Gue cuma ketawa-ketawa aja ngeliat niatnya pegang-pegang leher sambil merinding disco katanya. Anjir. Dia bisa nggak suruh ambil tax refund? Buset. Keren juga nih, ilmu tinggi ya si Robi ya. Lumayan. Bisa nyuruh-nyuruh kunti coy. Iya.
Hebat banget. Katanya gue sering di jalan naik motor mau kuliah, tahu-tahu lihat kepala gelinding di pacuan kuda Pamulang. Anjir. Keren juga nih bisa gitu ya. Lihat miskun lagi ngelambai tangan, lihat pocong berdiri di pinggir jalan. Oh, bahkan nyambut dia ya. Pocong mau 3-in-1 bagaimana pinggir jalan? Katanya tapi sepengalaman gue pocong itu baik loh katanya. Oh, baik. Gue notice kalau mungkin yang sepengalaman dia kebetulan ketemunya yang baik kali. Iya, betul. Katanya gue notice kalau gue mau pergi kemana gitu, lihat di jalan lihat pocong pasti terjadi apa-apa di jalan seperti ban bocor atau ketilang polisi. Oh gitu, suwe apes-apes Iya gitu dan ya. lain-lain yang sering terjadi di jalan. Gue udah ngerasa ngerisi pas masa kuliah dengan kemampuan gue. Apalagi gue pernah main ke rumah teman kampus gue di daerah Cibinong Bogor, yang terkenal banyak paranormalnya daerah situ. Terus setiap gue lewat daerah situ pasti ada aja orang yang ngeliatin gue tajem, bikin gue takut. Apalagi bukan di daerah gue. Biasanya kalau gue ketemu orang yang punya kemampuan yang sama seperti ada suara dengung di kuping gue. Oh gitu, kalau ada yang Iya ketemu gitu ya. gitu ya. Bentrok kali ya energinya. Katanya ada suara dengung di kuping gue yang gue kasih istilah storing katanya. Katanya sambung ke zaman SMK pas gue kecelakaan yang mengakibatkan kaki gue patah. Dia pernah kecelakaan cuy, dia kan udah kirim fotonya. Oh iya. Cuma fotonya gue kayaknya pernah kasih Bang Sul deh. Yang dia lagi foto sama teman di depan teras rumah. Cuma nggak tahu di Mas Robi mungkin nggak perlu dipublish kali ya. Iya. Mungkin buat kita lihat aja gitu. Terus. Mengakibatkan kakinya patah, dia pernah kecelakaan. Dan di malam sebelum kejadian gue kecelakaan itu, gue sedang di rumah gebetan gue yang tinggal di Parigi. Itu yang gue lihat kaki kanan gue itu dilendotin sosok makhluk halus, Oh my god. kecil laki-laki dan nggak mau pergi. Posisi itu sosok itu seperti megang tiang, tapi tiang kakinya tiangnya itu kaki gue, iya. Gue sampai jalan nyeret kaki gue yang membuat gue kesal dan ngebentak sosok anak kecil itu. Pergi lo sono, berat gue bawa lu. Dan besoknya gue sekolah seperti biasa. Nah anehnya feeling gue ajak gue jangan lewat jalan itu, lewat jalan yang lain aja, tapi gue gubris. Dia ada feeling jangan lewat jalan situ, tapi dia tetap lewat. iya. Dan kecelakaan itu pun terjadi, gue ditabrak mobil dari kanan, kaki gue patah. Anjir. Sorry ceritanya loncat-loncat karena gue ngetik ini sambil nginget kejadiannya. Nggak apa-apa, santai. Ini rapi kok, enak bacanya. Gitu Bang Sol. Jadi sakti lo Mas Robi lo. Mas Robi tergolong sakti lo ini lo. Iya sih. Seriusan? Nggak orang sembarangan ini ya. Iya benar. Silsilahnya emang ada keturunan sih Iya ya. pasti. Biasanya kalau udah ada keturunan itu biasanya lebih sakti daripada yang nggak ada keturunan tapi latihan mati-matian. Meskipun latihan Itu lebih mati-matian. natural Biasanya. Gitu sih. Biasanya yang ada keturunan itu menurut beberapa cerita biasanya yang ada keturunan itu dia kalau mau belajar lebih cepat langsung. Dia effortnya nggak usah terlalu gimana. Iya, ini nggak terlalu Nggak terlalu lah ya. Iya nggak usah terlalu repot tapi sakti jir gitu. Kalau ada yang keturunan gitu. Tapi sekarang udah nggak begitu ya. Mungkin lihat-lihat masih kali Iya ya. mungkin dikit-dikit ya. Kalau dulu bisa nyuruh-nyuruh setan gitu. Keren juga nih Bang Mas Robi nih. Katanya terima kasih Bang Kevin dan Bang Sul sudah menceritakan membaca cerita-cerita dari gue dan masih banyak lagi cerita gue seperti adik perempuan gue yang juga jarang kerasukan, adik gue yang tiga jarang kerasukan setan sampai 1 minggu nggak mau pergi tuh setan anjir, dan bisa pergi cuma sama pastur dengan minyak seperti minyak goreng. Nanti gue ceritain ya. Salam Robi Gustiantoro. Waduh, adiknya juga ada, abangnya apalagi. Sakti. Gila. Robi. Tuh, luar biasa ya mantap Mas Robi ya. Tante sakti Mas Robi nih. IndiHome. Ini Mas Robi ada cerita lain lagi loh. Kirim juga loh, cuma kita belum bisa ceritain karena masih ngantri ya Mas Robi ya. Tenang aja Mas Robi. Betul, ini banyak banget yang kirim. Jadi thank you banget buat kalian. Waduh, gila. Yang kirim banyak yang pengirim baru, banyak yang veteran juga Mas Sul. Ini veteran. Iya, banyak veteran Perang kita. kali. Mas Ega ya, Mas Noca, Mbak Devi ya kan, veteran-veteran yang kirim-kirim kita yang ceritanya serem banget ya. Gitu sih. Mantap, itu aja Bang Sul ya cerita untuk episode ke-35 ini. Oke. Gimana tuh menurut kalian ceritanya gimana tuh? Mungkin kalian bisa tinggalin komentar cerita Mas Robi gimana. Itu Mas Robi sama yang lain beberapa juga kadang berinteraksi juga di komentar ya. Mungkin kalian bisa tuh nongol juga tuh. Bisa kenalan sama Mas Robi langsung tuh. Boleh follow-followin aja. Iya, follow-followan. Kita saling follow-followan aja di sini. Kita nambah-nambah teman. Jadi kita bisa seperti komunitas juga maksudnya. Oke, itu aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengirim cerita. Tadi Bu Dokter X. Oh, Bu Dokter ya. Betul, dan Mas Robi Gustiantoro ya dari Bintaro. Mas Robi Gustiantoro dari Bintaro, keren. belakang. Berima ya Gustiantoro dari Bintaro, mantap.
Dokter dari mana? Dokter tadi tuh. Ibu dokter dari rumah sakit pasti. ya iyalah. Dia nggak bilang sih maksudnya. Nggak bilang ya. Nggak bilang sih. Oke. Sip, terima kasih ya teman-teman semua yang sudah stay tune terus sama kita. Kita senang banget kalian mau dengerin kita terus dan menyupport kita terus. Dosis horornya cukup ya. Betul. Bu dokter ngirim tadi itu. Bu dokter kirim dosis itu, udah kasih resep horor itu ya. Siap, terima kasih ya teman-teman. Seperti biasa, Thank you. yang mau kirim cerita horor kemana Bang Sul? sersanhoror@gmail.com. Biasa dong. Oke. Ini bu dokter geli nih. Dia besoknya kirim lagi. Itu Bang Sul butuh obat? Aduh. Itu ya bu dokter ya. Maaf bu dokter ya. Maaf bu dokter. Terima kasih ya teman-teman yang mau kirim cerita seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. Mau berinteraksi dengan kita dan follow Instagram kita bisa di Sersan Horror FM. YouTube kita bisa di subscribe di Sersan Horror FM dan Night Vision TV. Itu dua kita sama. Itu kita juga itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di episode ke-36. Maaf kalau ada salah-salah baca Bang Sule ya. Maaf lah. Kalau ada salah biasa, ada salah penuturan kata atau ada salah misinformation. Ya, maaf ya. Mohon maaf. Sampai ketemu di episode 36. Oke. Selamat malam. Wassalamualaikum.